Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, berjumpa kembali di podcast Revival Total Ministry. Kali ini saya akan memandu podcast ini. Tentu saya tidak sendiri. Saya kedatang tamu yang mungkin wajahnya dan namanya tidak asing buat saudara semua. Siapa dia? Yaitu Pastor Antonio Inoski. Shalom, Pak Agus. Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang bisa ketemu lagi di podcast Revival Total Ministry. Kiranya kita bisa sharing sesuatu yang berbobot di hari ini. Terima kasih. Anda pembicara atau host? Saya kali ini pembicara. Pembicara. Dapat kesempatan Oke. untuk menyampaikan sesuatu. Oke. Apa kabar, Pak Anton? Puji Tuhan, baik sekali Pak Agus. Gimana kabarnya Pak Agus? Kayaknya yang harus bertanya saya, Oh gitu. karena saya adalah hostnya. Oh terbalik. Iya, Saya masih merasa jadi host. oh gitu ya. Oke, kita kabarnya selalu dalam anugerah Tuhan ya Amin. pastinya, Amin. 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 Nah, kali ini kita mau bahas apa nih, Pak Anton? Ya, kali ini kita mau membahas sesuai dengan tema besar kita, Mhm, yaitu breakthrough. oke. Tapi kita lebih mengerucut ke tema kecilnya, yaitu spiritual breakthrough. Jadi kita akan kupas lagi apa yang kemarin Pak Gideon sampaikan di Betul, seminar ya, kurang lebih betul seperti sekali, itu ya. betul sekali. Oke, sebelum kita mulai, boleh Pak Anton mulai dengan doa dulu? Baik, mari Bapak Ibu Saudara, kita satu hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan di hari yang baik ini. Kami boleh melangsungkan podcast kembali, sharing tentang kebenaran firman-Mu. Kami percaya apa yang ingin Kau sampaikan lewat firman-Mu ini menjadi sesuatu yang berarti buat kehidupan kami, dan juga bisa menjadi berarti buat kerajaan-Mu Amin. di muka bumi. Silakan berbicara, kuasai setiap kami yang berbicara maupun yang mendengarkan di rumah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Amin, amin. Thank you, Pak Anton. Nah, kan kita punya tema besar ya. Ya, Tahun ini adalah breakthrough. betul. Kita mengalami satu terobosan dalam segala aspek kehidupan kita, Ya, hubungan kita baik dengan Tuhan, dengan sesama, ya, keuangan, kesehatan, bahkan secara kerohanian. ya. Nah, kali ini apa yang mau didetailin, Pak Anton? Oke. Ya, betul sekali. Kita punya banyak poin-poin kecil yang akan kita bahas selanjutnya. Tapi kali ini kita mau fokus kepada satu hal, yaitu tentang terobosan di dalam hal kerohanian, Hmm, yang mungkin hal ini kita seringkali mengalami kendala di betul. dalam hal kerohanian, karena banyak orang Kristen di zaman sekarang, justru di zaman modern ini Mhm, khususnya, mhm, mengenal Tuhan, mhm, cinta sama mhm, Tuhan, tetapi juga tidak mau untuk terlalu banyak mengikuti atau terlibat dalam kegiatan kerohanian. Ada Dengan kata lain banyak menerima tetapi kurang untuk iya, melakukan melakukan, atau mengeluarkan mengeluarkan apa gitu. yang sudah dia Ya, peroleh, ya, ya. Oke, gitu. menarik. Nah, poin selanjutnya ya yang menjadi persoalan adalah kenapa ini menjadi penting buat kita sebagai orang percaya. Saat-saat ini kekristenan itu mengalami kekurangan murid, tetap Kekurangan murid, bukan murid. kebalik, bukan kekurangan penuai. Hmm, Nah, ini menarik, Coba dijelasin. ini menarik, ini menarik. Nah, murid yang kita mau bahas di sini adalah bicara tentang orang yang mau melakukan apa yang Yesus Ah, ajarkan. oke. Salah satunya nanti tentu juga mereka akan menjadi penuai. Artinya, sebelum menjadi penuai, kita harus jadi murid dulu. Betul, Bukan hanya menjadi pengikut. betul. Kayak khotbahnya siapa ya? Kayak khotbahnya siapa ya? Cek. Kayak saya kenal sama orang itu deh. Lanjut. Iya, ya walaupun ya kalau mungkin Pak Agus dan saudara-saudara di rumah juga mengetahui bahwa kita melihat banyak sekali orang-orang percaya sekarang, Mhm, khususnya di Indonesia, yang mulai memenuhi ibadah gereja-gereja mereka. Tetapi terlihat di situ banyaknya orang yang hadir dalam kegiatan rohani lalu merasa cukup bahwa mereka sudah melakukan sesuatu buat Tuhan. Sementara hal yang dimaksud dalam kerohanian ini, ya terobosan kerohanian ini adalah bukan bicara soal ibadah, ya, tapi lebih kepada kehidupan setelah ibadah. oke. Apa yang mereka lakukan. Nah, Ya. yang saya perhatikan juga belakangan banyak orang suka sama salib Kristus tetapi nggak mau pikul salibnya sendiri. That's why, eee, ada orang yang bawa kalung, pakai kalung Iya, salib, iya betul. simbol-simbol salib, Iya, mungkin semua stiker orang. di kendaraan salib gitu, Iya, tapi hanya simbolisasi, simbol bukan saja, menghidupi. tidak menghidupi, tidak pikul, Ya, mantap. Lanjut. begitu. Nah, sedangkan
di dalam kerohanian kita tahu, ya, bukan berarti nggak boleh mengenakan simbol-simbol Ya, kekristenan. setuju, setuju. Ya, itu silakan saja. Tetapi tidak sampai situ sebetulnya yang Tuhan rindukan, karena kita ini kan disebut sebagai orang beriman, Hmm, orang yang percaya sama Kristus, sama yes. Yesus Kristus. Ya, dan orang yang percaya sama Yesus Kristus ini eh, dituntut secara tidak langsung lewat firman Tuhan, sebetulnya secara langsung oleh firman Tuhan Mm-mm. untuk berani bertindak, Hmm, melakukan sesuatu. Kita menjadi dapat pelaku, menjadi bukan pelaku, pendengar, bukan cuman pendengar, bukan konsumen. bukan cuman konsumen yang terima, mengucap syukur, senang dengar Ya, khotbah itu, ya. habis itu Tapi pulang. terus ngikutin Yesus. Nah, itu menjadi Kayak keresahan kita sama sih. ya, itu menjadi satu keresahan orang, keresahan Keresahannya kerohanian, Tuhan. keresahannya Tuhan sebetulnya. Ya, walaupun kita bersyukur ya, 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 ya. saat ini banyak orang percaya sama Tuhan Yesus. Itu suatu suatu terobosan juga Iya, iya, iya. sebetulnya. Tapi alangkah lebih baik kita mau bertindak sesuai dengan iman. Yes, setuju. Kita disebut sebagai orang yang beriman, orang yang percaya sama Yesus, orang yang eh, mengetahui firman, tapi kurang bertindaknya itu Hmm, aja. hmm, hmm, Nah, itu yang menjadi persoalan. hmm, Sementara eh, iman tanpa tindakan, firman Tuhan bilang hmm, itu mati. hmm. Dan firman Tuhan katakan kita baca firman ya, Oke, biar biar lebih mendasar betul. sekali, biar lebih afdol. Ya, kita buka di dalam Yakobus 2 ayat 22, firmannya katakan gini. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu Iman iman menjadi sempurna. menjadi sempurna. Wow. Ini Yakobus menasihati kita bahwa iman itu perlu ada tindakan imannya, karena Yes. iman dengan perbuatan itu bekerja sama untuk menyempurnakan iman kita. Berarti kalau kita hanya mendengar dan Iya, mengaku, mhm, iman kita belum sempurna, belum sempurna, belum real. belum real, belum ada buktinya, Yes. belum ada sesuatu tindakannya. Jadi kita perlu do something, kita perlu melakukan sesuatu untuk menyatakan, untuk bisa memperlihatkan iman kita kepada Tuhan. Hmm, Kepada kepada siapa kita memperlihatkannya? Ya hmm, pertama tentu kepada Tuhan, hmm. tetapi juga kepada orang lain. Karena mereka butuh melihat, orang Kristen tuh bisa apa sih? Orang Kristen tuh ngapain sih? Kalau nggak salah, diri kita juga kayaknya perlu melihat buah dari iman yang Betul, kita pegang deh kayaknya ya. betul, betul. Karena, let's say gini, kita percaya, kita sudah banyak mendengar Mhm, firman, kita iya, sudah baca firman, dan bahkan kita sudah ikut di dalam pelayanan-pelayanan mungkin gitu iya, ya. Tapi penting saya rasa, ini subjektif saya Pak Anton, oke. eee, apa yang saya imankan, saya juga perlu melihat bahwa apa yang saya pegang itu adalah menjadi kebenaran Mhm, dan betul-betul hidup di dalam kehidupan saya. iya, Karena itu modal atau fondasi supaya kita bisa, beriman kepada mungkin sesama, iya, bahkan untuk melakukan agenda-agenda Tuhan gitu. mhm, Karena kalau misal kitanya nggak percaya, mhm. berarti kita juga cuma ngomong doang. Ngomong doang, om do Iya, Om NATO. NATO, no action talk only. Betul Oke. betul, setuju dengan apa yang tadi Pastor Agus sampaikan bahwa kita juga perlu ngelihat, kita perlu Hmm, ngalamin, kita perlu merasakan juga. iya. Karena ya kita nggak hanya cukup mendengar, ngomong, tapi buktinya mana nih gitu, Yes. gitu. Dan bicara soal terobosan kerohanian gitu, terobosan kerohanian itu terjadi sesungguhnya pada saat kita mulai melakukan. Hmm, Nah, kebanyakan orang kan demen di zona nyaman, Pak Agus. iya, Dia itu salah satu keresahan terbesar itu, saya. kita sama berarti, Pak. Kebanyakan orang itu suka sama comfort zone. Mhm. Ya, bukan bermaksud menyindir ya, tapi ini realitanya. Tapi memang gini sih, saya belakangan lagi meriset satu hikmat yang Oke, nantilah ya kita iya, mungkin seminari. Tapi, penemuannya adalah gini, bahwa default atau kebiasaan pemikiran otak manusia iya, itu adalah instan, iya, praktis, iya, nyaman. nyaman, Jadi coba perhatiin setiap keputusan-keputusan hidup kita dan apapun yang manusia ciptakan, iya, itu kan let's say gini, kalau kita dulu dari Jakarta ke Bandung oke, tanpa tol, mhm, itu mungkin bisa 4 jam, 5 iya jam, betul, 6 jam gitu iya, ya. Terus akhirnya manusia berpikir, iya, bagaimana supaya Jakarta-Bandung cepat? cepat sampai, Akhirnya tol dibangun. Sampai akhirnya rata-rata Jakarta-Bandung bisa mungkin
1,5 jam mungkin, Iya bisa, iya, kalau yang iya. nyetir Anda. Terbalik ya. Itu saja. Iya, Tapi itu pun juga nggak puas. Manusia selalu mhm, berpikir iya, bagaimana supaya lebih cepat, praktis, efisien gitu. iya, Makanya ada kereta Wush, iya, di sekarang mana ada kita Whoosh, coba butuh 45 menit lah dari, naik Wush iya, sampai ke, Bandung, stasiun, terus mhm, stasiun Bandung gitu, mhm, kurang lebih seperti itu. iya Nah, betul. ini tambahan aja gitu Iya, bahwa iya, memang, betul, default pikiran manusia itu selalu berpikir untuk instan, cepat, iya, comfort. yes, setuju banget. Itu membuat manusia jadi nggak mau sesuatu yang harus berjuang lebih, Nggak mau ribet. nggak mau ribet. Kalau ada yang lebih mudah kenapa harus ribet gitu ya, Tapi jangan kalau bisa cepet jangan diribetin. jangan diribetin. Betul, 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 betul. Iya, dan kondisi terakhirnya kan akhirnya manusia mencari kenyamanan Ya, ya. dari sesuatu yang instan, dari sesuatu yang Yap. efisien. Kenyamanan ini akhirnya menjadi berhala. Ya, setuju. Dan akhirnya masuk juga ke bidang kerohanian dalam kekristenan Mmm, juga. mmm, Di gereja, semua orang butuh sesuatu yang nyaman. mmm, Ya kalau kita melihat di daerah mungkin, kenyamanan itu tidak nomor satu ya. Tapi ya, kalau di kota-kota besar, betul. mulai ada kenya eee, orang yang merasakan nyaman ke gereja kalau kursinya seperti Sama tempatnya sih sebetulnya. tempatnya. Kita sedang nggak against sih, kita Iya, nggak iya, iya, menyerang itu nggak gereja yang masalah, itu. ada di mall segala Ya macam, tapi silakan aja. kecenderungan jemaatnya itu suka gereja yang gabung sama mall. Iya, Jadi apa salah? Sebenarnya nggak ada salahnya, nggak ada salahnya. tapi lebih ke kenyamanannya itu ya Iya, yang dicari betul, betul. sebetulnya. Dan memang nggak salah seperti yang tadi, Pastor Agus sampaikan bahwa itu sah-sah aja. Mmm, Cuman hati hati kita jangan sampai terpaut dengan kenyamanan itu, setuju, ya. betul. Kadang-kadang, itu boleh kita nikmati, Mmm, kenyamanan mmm, tempat, mhm, lokasi, ya. Jangan sampai itu membuat hati kita terlena, betul. sampai akhirnya, ya sudah, kita Ya, sudah beribadah, ya, ya, sampai akhirnya ya, kita nggak bertindak. ya, Dan Tuhan nggak bisa memperlihatkan kepada kita terobosan-terobosan yang Dia mau kerjakan sebetulnya dalam hidup kita, kalau kita terjebak di dalam kenyamanan. Nah, ada satu contoh, Pastor, apa itu? mungkin kita semua pernah, ingat ya, pernah dengar tentang bangsa Israel yang dibawa keluar sama Musa dari Mesir. Mmm, Musa dipakai oleh Tuhan, dan singkat cerita bangsa Israel itu dikejar sama pasukan Firaun, walaupun mereka sudah dilepaskan, dan mentok di satu sisi di mana mereka di belakang tentara Firaun, di depan ada laut, mmm, dan ini kejepit gitu ya. Nah, gara-gara kejepitnya ini, mereka nggak punya jalan lagi, pilihan. putar balik, bisa dibunuh, maju ke depan, nggak ada persiapan apa-apa, dan nggak bisa berenang, nggak mungkin mereka berenang segitu banyak orang, dan nggak bisa juga bikin perahu dengan waktu singkat, Mmm, ya. Tapi waktu kita, ingat kembali ke cerita tersebut, kita tahu bahwa Tuhan berkata sama Musa, ya. Tuhan ngomong bahwa, "Angkat tongkatmu dan ulurkan tangan." mmm, Dan di momen itu, Tuhan kan sebetulnya bisa aja tiba-tiba membelah laut itu dan bangsa Israel berjalan. Tapi ternyata Tuhan bicara dulu sama Musa, mmm, bahwa Musa harus melakukan sesuatu, bertindak dengan imannya bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu, di depannya itu akan terjadi sesuatu mujizat yang besar. mmm, Sehingga akhirnya kita tahu juga cerita bahwa lautnya akhirnya terbelah menjadi 2 dan Musa bertindak melakukan apa yang Tuhan katakan, ngangkat tongkat dan laut itu terbelah menjadi 2. Dan tapi Tuhan butuh ketaatan Musa. Mungkin kalau kita boleh berimajinasi sedikit ya, andaikan gitu, andai kata waktu Musa dengar perkataan Tuhan dan dia nggak yakin apa yang akan terjadi. Karena Tuhan nggak kasih tahu apa yang akan Tuhan kerjakan sebelum Musa bertindak. mmm, Tapi akhirnya Musa melihat bahwa waktu dia taat angkat tongkat dan dia menengadahkan tangannya ke atas, air terbelah 2. yes, Air terbelah 2, dengan hal tersebut terjadi, bangsa Israel bisa jalan. mmm, Dan ini belum pernah terjadi. Sebelumnya belum pernah terjadi, sampai hari ini pun belum terjadi lagi. iya, Ini adalah sebuah terobosan, sebuah breakthrough mhm, kerohanian di zamannya Musa.
Dan tentu kita nggak berharap bahwa, oh nanti kita akan belah laut juga, enggak. Tapi kita bisa belajar dari contoh ini bahwa kalau kita mau melakukan sesuatu, terobosan bisa terjadi. Kalau kita mau taat, terobosan bisa terjadi. Allah bekerja itu, untuk melakukan terobosan tuh nggak cuma nunggu kondisinya cocok nih, "Oh Ya. aku lagi butuh sesuatu," enggak. Mmm. Tuhan atau Allah kita, dengan kondisi kita saat ini dia mau melakukan sesuatu. Mmm. Nggak nunggu kita siap, nggak Mhm nunggu kita mhm. nyaman, nggak nunggu kita mau, tapi waktu dia mau bertindak, ada orang yang mau mengatakan, "Ini aku utus aku nggak ada nggak? Ada atau tidak?" Mhm. Mhm. Allah melihat kondisi itu. Justru kayaknya manusia ini harus ketemu dengan, eee, tempat-tempat terjepit seperti Iya, bangsa Israel itu tadi deh. ketidaknyamanan tersebut. Ketidaknyamanan, fokusnya Betul kan di situ. Karena kalau betul, manusia nyaman, terobosan nggak terjadi. nggak terjadi. Karena segala sesuatunya well prepared. Yes, sudah tersedia, Betul, butuh apa lagi? yes. Nah, Itulah kenapa termasuk mungkin kita ya, kehidupan iya kita kayaknya, eee, tanda petik gitu, terus-menerus kayak disuruh berperang, iya, beriman, berperang, berdoa beriman, lagi, berperang, terus gitu lagi, berharap lagi, ada aja begitu kayak ya. ada aja gitu. Kayaknya, baru selesai masalah A, masalah B Ya udah datang ya lagi, ya 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 ya. ya. Kayak seolah-olah kok nggak selesai-selesai nih ya Betul kondisi ini. betul betul. Tapi justru dalam keadaan itu, Pastor Agus, Allah tuh memanfaatkan momentum itu untuk terjadi terobosan. Hmm hmm. Bayangin gini, bagaimana mungkin kita bisa disebut sebagai seorang pemenang kalau kita nggak pernah bertanding? Ya. Kalau kita nggak pernah mengalami suatu badai hidup, Mhm kita nggak pernah menjalankan, yang namanya jalan di dalam lembah hmm bersama Tuhan. hmm. Kita nggak dapat apa-apa, kita nggak Ya kayak tadi Pastor Agus bilang, kita nggak bisa ngelihat buah hidup kita juga. ya. Apa yang bisa kita lihat kalau kita nggak mengalami itu? Tapi bukan berarti kita, oh hidupnya kalau ikut Yesus tuh selalu dalam keadaan susah, berat gitu ya, Hmm enggak hmm hmm juga. hmm hmm hmm. Tapi momen itu Tuhan bisa manfaatkan, Ya, ya. true. Jadi termasuk buat saya juga, mungkin buat Pastor Agus juga, kita semua terjebak dalam kondisi yang tanda kutip tadi ya, kenyamanan. Ya, Kita mau, sesuatu yang instan, betul. yang hemat Semua dan merasa baik-baik aja, ya nggak ada nggak terjadi sesuatu, apa-apa, nggak ada apa-apa gitu, semua mulus. baik gitu, kayak seolah-olah, kita sudah berada di surga. Itu bahaya banget gak sih? Iya Kebayang. Karena iya, kalau segala sesuatunya kita arahnya, tujuannya hanya untuk nyaman, mhm aman, mhm, saya rasa kita nggak butuh Tuhan. betul banget, Yang ada kita akan mengejar untuk kedagingan kita, mengejar sesuatu apa yang di dunia. iya, Karena apa yang di dunia itu selalu mendistraksi fokus kita, mhm, selalu membuat, sesuatunya ini menarik, iya. gitu ya. Itu yang, ya secara daging sebetulnya itu nikmat banget sih ya, Ya ya, keadaan itu. Tapi jangan sampai kita kejebak nih, yes, keadaan-keadaan kayak gitu justru, nggak melatih iman. betul. Karena kita nggak perlu iman untuk menikmati sesuatu yang baik. Ya ya. Kita nggak perlu keyakinan kuat untuk bisa berada dalam kondisi nyaman. Saya jadi teringat gini ya, waktu waktu Mhm, itu kalau nggak salah Pak Andreas pernah khotbah, kita ini sebenarnya pengusaha 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 apa coba? pengusaha apa? Pengusaha masalah. Kita tuh pabrik masalah, kita kita, selesaikan masalah dan Mhm. akhirnya jadi jalan keluar dan terus memproduksi masalah demi masalah seperti itu. Jadi relate ya, Jadi kayak, kita pabriknya, kita juga yang harus menjalankan menyelesaikan itu juga. iya. Tapi kan akhirnya kita dapat rumus. Iya betul betul Iya betul iya betul. Kita akhirnya mendapatkan sesuatu yang kita nggak akan pernah dapetin kalau nggak ada masalah, iya iya, betul. ya. Ini Makanya kalau dapat masalah, doanya apa? doanya gimana? "Tuhan, apa yang Kau mau untuk aku lakukan?" Wah, Karena selalu kita berpikir kalau kita ada masalah, doa kita, "Why? mhm, Kenapa? iya iya Kenapa Tuhan? Kenapa kenapa iya kenapa? Ini sampai kapan Tuhan?" Segala iya macam. Tapi iya, kita nggak pernah berdoa untuk, "Tuhan, apa yang mesti saya lakukan?" betul banget. Ingat waktu yang kita pernah bahas ya, apa namanya, sapi sama banteng, Oh iya ya iya, kan? heeh, mhm, Itu kalau misalkan sapi kena badai, ketemu badai, dia akan lari. lari, Tapi kalau banteng ketemu, dia dia terobos, terobos. gitu. Bukan karena dia pemberaninya, tapi lebih kepada kalkulasinya. Iya Kalau banteng kalkulasinya, oke, badai aku terobos, tapi aku cepet.
selesai, Betul. lewatin badai. Iya. Tapi sapi makin mengulur waktu semakin jauh, semakin lama, dan Mhm. ujungnya kena juga. Sama aja. Sama aja. Betul betul betul. Iya iya iya. Teringat dengan kondisi itu di mana banyak orang yang mungkin maaf kata ya, kita lebih memilih sikap kayak sapi gitu ya. Ya. Kita lari, kita menghindar, tapi ya namanya masalah nggak bisa dihindari sebetulnya. Tapi kebiasaan sapi, ini bercandaan bapak-bapak ya, Bapak Ibu Saudara ya. Sapi kan moh gitu, jadi nggak mau kena masalah. Maaf, Betul betul. kering. Mau suaranya ya. Dan ya walaupun kita tahu bahwa kayak menembus badai itu bukan sesuatu yang enak ya, Iya iya iya. bukan sesuatu yang mudah, nggak gampang loh Ya, keluar dari badai gitu. Tapi benar tadi perumpamaan itu bahwa kalau kita menghindar dari masalah, kita lari dari masalah, hmm, masalahnya tetap ada. ya, 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 kayak zaman sekarang kalau orang istilah healing gitu ya, 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 ya. pergi ke suatu tempat, dia mengunjungi satu wilayah, healingnya berpikir bahwa setelah healing masalahnya lebih ringan, Ya. lebih enteng, atau bahkan berharap masalahnya selesai. Tapi kan kenyataannya setelah pulang dari tempat wisata atau sesuatu yang kita anggap healing, masalahnya masih ada tuh. Betul, Bahkan nggak kemana-mana. betul, betul. Bahkan kayak nungguin kita di rumah gitu. Ya nggak salah untuk healing itu Iya iya bagus iya. ya. Cuman Sebenarnya buat nafas sejenak gitu. ya untuk break aja. Tapi Betul. bukan untuk lari dari masalah. Jadi keinget kan lagi-lagi ya, belakangan saya itu lagi meriset kinerja otak manusia Hmm, secara jiwa seperti apa gitu ya. Saya menemukan penemuan bagus nih Pak. Gimana tuh? Nggak tahu relate atau enggak. Saya dapat 3 kata. Faith, fight, flight. Coba lagi. Faith, Faith, iman, oke. fight, Fight, bertarung, berjuang. bertarung, ngadepin, Hmm, flight, Flight, terbang. terbang. Gini, kalau saya spill sedikit, ini sebenarnya Silakan. judul khotbah gitu. Oh, Kalau kebiasaan manusia kita default atau kebiasaannya itu flight. Itu apa? Menghindar, iya, terbang. iya, 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 iya. Yang kedua, dengan kebiasaan manusia kita selalu percaya dengan kekuatan kita. Mhm, Maka kita harus fight, mhm, hadapi dengan segala usaha kekuatan kita. iya, Yang ketiga adalah faith, faith, dengan iman. iya, Jadi makanya kita sering akan ketemu dengan masalah, tapi di saat masalah itu ada, mhm, sebetulnya belajar supaya iman kita yang hidup. setuju. Nggak tahu relate atau nggak apa yang Iya iya, Pak Anton lagi eee, sampaikan? seperti waktu Tuhan Yesus mau kasih makan 5.000 orang, Hmm, murid-murid milih flight, "Udahlah suruh pulang aja, iya lagi, betul. kita uang kas kita nggak cukup." Ya iya juga kan Iya sebetulnya, iya bener, itu kan, bener lagi. manusiawi dong. Iya, kena Kita masalah bawaannya selalu menghindar escape. ajalah, udahlah Iya, gitu, terbang. itu urusan mereka gitu, mereka Betul yang betul. lapar gitu. Uang uang kas nggak cukup, jumlahnya 5.000 orang, mau ngasih makannya beli di mana gitu. Masuk akal sih untuk menghindar, Iya, tapi yang kerennya itu Tuhan Yesus bilang, "Kamu kasih makan." dari mana? "Dari mana? Duit nggak cukup, mau beli makan di mana?" Gitu. Udah menjelang sore gitu. Keadaannya sulit buat Hmm, manusia, iya, keadaannya nggak mudah buat para murid di saat itu. Dan Tuhan malah menerobos keadaan itu. hmm, Kayak seolah-olah tuh Tuhan kayak ngomong, "Justru ini kesempatan, hmm. ini Yang nggak momen nih, mungkin, yang nggak masuk akal, ah, harus ada terobosan. harus ada terobosan." Karena buat murid ya kayak tadi Pak Gus bilang, lebih mending menghindar, Hmm, tapi kan nggak terjadi sesuatu. hmm, Andai kata, lagi-lagi kita berandai-andai nih, hmm, murid-murid nggak mau kasih makan 5.000, kita nggak pernah tahu istilah 12 bakul itu, hmm, nggak akan tercatat tuh dalam Alkitab. hmm, Tapi karena Tuhan Yesus men-challenge mereka, hmm, menantang hmm, mereka untuk punya hmm, hmm, iman, hmm, hmm, nggak menghindar aja, sehingga akhirnya muncul tuh seorang anak kecil. hmm, Anak kecil ya kita tahu ya, anak kecil kan imannya tuh, apa adanya, hmm, bawa bekal hmm, 5 roti 2 ikan. hmm, Bekal seorang anak yang kita tahu mungkin nggak akan pernah cukup untuk 5.000 orang. Dan lagi-lagi Tuhan di situ memanfaatkan kondisi ini. iya, Masalah 5.000 orang perlu dipikirin, mhm, jalan keluarnya nggak ada. mhm, Tuhan kirim jalan keluar
yang nggak mungkin bisa jadi Betul. jalan keluar sebetulnya. Ini mustahil banget 5 roti 2 ikan jadi buat makan 5.000 orang. Hmm. Tapi ini tuh yang Tuhan mau lakukan, nggak masuk di akal. Kata kuncinya itu ya, Kata kuncinya itu. ketika nggak masuk akal justru Iya, kita masuk di dalam gerbang terobosan. betul. Mantap. Itu dia, karena kalau masuk akal buat para murid, nggak jadi terobosan. Iya, Ya, biasa. biasa aja, itu wajar gitu. Mm-mm. Justru terobosan yang Tuhan mau adalah hal-hal yang nggak Nggak mungkin. logik, nggak Iya, mungkin iya. gitu. Ya, ini terobosan yang Tuhan mau kita lakukan ya, atau kita alami saat ini dalam kehidupan rohani di zaman modern sebetulnya. Ini yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya, yaitu terjadinya terobosan dalam masalah. Ya, mungkin kalau sekarang umumnya masalah tuh masalah finansial, Hmm. masalah kesehatan, masalah keluarga, pekerjaan, ya, atau mungkin juga di dalam pelayanan juga ada masalah yang butuh terobosan. Hmm. Karena nggak mudah untuk Betul. melakukan pelayanan. Pasti ada 1-2 kendala yang perlu selalu dihadapi. Nah, ini penting buat kita bahwa Yes. Tuhan yang sama yang memberi makan yang membawa bangsa Israel menyeberang laut Mhm. lewat membelah air itu, Tuhan yang sama juga yang memberi makan 5.000 orang dan Mhm. sisa 12 baku, Tuhan yang sama itu yang mau bekerja saat ini untuk kita mengalami terobosan Amin. dan mengalami buah dalam kehidupan. Amin. Tuhan yang pengen kerinduan itu terjadi. Yes. Jadi dengan kata lain gini, Pak Agus dan saudara sekalian, Tuhan tuh percaya sama kita bahwa kita bisa melakukan sesuatu bareng sama Dia. Ya. Tapi seringkali kita nggak percaya bahwa kita bisa. Ya. Kita nggak yakin kayak murid-murid Tuhan Yesus, nggak cukup nih duitnya, Hmm. terus atau ya cuman ada 5 roti 2 ikan, mana Iya. bisa? Iya. Atau mungkin mungkin di zaman itu bangsa Israel waktu ngelihat Musa menghadapi laut, ngapain ngangkat tongkat doang? Ya. Nggak bakal terjadi apa-apa gitu. Tapi justru buat Tuhan itu adalah suatu kesempatan yang baik untuk untuk membuat terobosan. Hmm. Nah, saya mungkin Bapak Ibu Saudara di rumah, mungkin saya juga, Hmm. mungkin Pak Ester Agus juga ngalami, kita sedang dalam kondisi tertentu yang butuh terobosan. Tentu. Besar kecilnya relatif ya, Betul. masalahnya. Tapi di zaman sekarang, Tuhan yang sama masih mau melakukan sesuatu buat kehidupan kita. Amin. Masih mau bekerja untuk sesuatu Amin. terjadi dalam hidup kita. Amin. Pertanyaannya gini, kita mau nggak? Nah, itu dia. Kita mau nggak jalan di tempat yang nggak nyaman sama Tuhan? Ngalami lembah, mengalami sesuatu yang nggak enak. Ya. Ya, Mau golnya. maunya cuman akhirnya doang. Betul. Yang Jalannya nggak jalan mau. siapa? Tuhan Yesus aja lah gitu. Atau pendetanya aja deh gitu, gembalanya aja. Nah, kita sebagai lagi-lagi penikmat doang, konsumen doang. Karena polanya selalu gini nggak sih? Gimana? Ketika kita ada pergumulan, ketika kita ada masalah, ekspektasi kita, pengharapan kita adalah kita dapat jawaban dan Tuhan sulap bim salabim kita langsung sampai Ya, penyelesaian itu dia. gitu. Itu ya. Padahal jalan Tuhan itu sering sekali tidak masuk di akal, Betul. nggak relate, nggak Iya, relevan, nggak nyambung. iya. Padahal hari ini banyak orang Kristen mencarinya sesuatu yang relate atau relevan atau berkaitan atau nyambung. Iya. Jadi ingat khotbahnya Pak Gideon minggu lalu ya. Iya. Kayak Yosua atau udah sama bangsa Israel, dia disuruh mengelilingi benteng Jericho. Iya. Masuk akalnya di mana coba? Problemnya adalah bagaimana supaya bangsa Israel masuk ke kota itu. Iya. Ya, selalu pola berpikir kita gini, ya udah kita terobos aja, kita naik aja, Ya, langsung aja. langsung aja gitu, atau kita bom, kita bakar Iya, gitu ya, dengan kita cepat. jebol Iya, pintunya segala macam. Bisa betul. nggak? Mungkin bisa, Mungkin bisa. tapi pasti kita akan kalah karena energi kita, waktu kita akan keforsir di situ. Betul, betul. Uniknya Tuhan adalah Dia hanya menyuruh bangsa Israel berputar berkeliling. Ya, sehari 7 kali ya kalau nggak salah ya, selama 7 hari. Iya. Yang hari ke-7, 7 kali. 7 kali yang hari Ya, ke-7. seperti itu ya kalau nggak salah. Di sini saya menyimpulkan bahwa sering sekali kita fokus sama masalahnya,
Tapi kita lupa apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Karena yang Iya. Tuhan suruh itu selalu tidak berkorelasi atau tidak nyambung Iya, sama masalah yang kita sedang hadapi. betul. Karena kita berekspektasi kalau aku punya hutang, ya aku harus kerja, Iya, aku harus menghasilkan duit, iya, which is nggak salah, betul. gitu kan. Mhm, Tapi kadang cara Tuhan muter dulu. iya, Aku tahu kamu butuh uang, mmm, tapi caranya nggak begitu juga. iya, Kamu lakukan dulu apa iya, yang aku mau. iya, Tiba-tiba runtuh lah itu mmm, hutang, kurang lebih kayak gitu ya. betul, betul, betul. Kita seringkali fokus kepada hasil akhir Iya. dan kita lupa bahwa Tuhan kita tuh bukan Tuhan yang fokus sama hasil akhir. Tuhan kita adalah Tuhan yang fokus sama proses. Yes, setuju. Dia nggak buru-buru membawa kita kepada jalan keluar, Mhm, tapi dia lebih suka kita ngalami proses nih. mhm, Jadi masalahnya dia tahu sudah selesai di hadapan dia, dia udah tahu jalan keluarnya, mhm. tapi dia nggak mau hal itu menjadi sesuatu yang nggak mengubah kita, Ya, nggak membuat kita semakin giat, nggak membuat kita semakin percaya sama dia, tapi hanya sebagai orang yang seolah-olah ya, kita adalah yang dilayani sama mhm, Tuhan. mhm, Kita adalah orang yang, diberikan kenikmatan, kesenangan, mhm, kesukaan mhm, mhm, terus sama Tuhan. Tapi Tuhan bilang, "Nggak bisa, mhm. harus ada sesuatu yang berubah." Yes. Tadi contohnya juga, bangsa Yeriko gitu. Kan Tuhan dengan mudah ngeruntuhin itu di hari pertama sebetulnya, Iya, dengan sangat mudah. Laut aja Tuhan belah, iya, apalagi tembok doang. betul. Kenapa harus sampai muterin 7 hari? Iya. Dan, selama beberapa hari pertama nggak boleh ngomong. Mhm, Di hari terakhir harus teriak-teriak 7 mhm, kali, mhm, mhm, terus temboknya runtuh. Gimana caranya? mhm, Nggak ada suara yang keras untuk bisa meruntuhkan tembok Yeriko. mhm. Tapi yang kebentuk apa? Ketaatan. Dan Yes, akhirnya mereka ngelihat bahwa ternyata kuasa yang bekerja itu bukan kekuatan mereka, tetapi kuasanya dari Tuhan. Tuhan. Itu yang Yes. terobosan yang Tuhan mau kita alami, tetapi di saat yang sama Tuhan juga rindu kita mengalami perubahan dan menghasilkan buah, Mmm, ya. Dan sama kayak contoh tadi juga di, 5 roti 2 ikan. mhm, mhm, Buat Tuhan membuat mereka 5.000 orang laki-laki ini mendapatkan makan, nggak susah. mhm, Atau di zaman, padang gurun bangsa Israel mhm. dikasih makan tiap Iya, hari. iya, iya. Tapi saat itu kenapa harus butuh 5 roti 2 ikan? Mmm, Karena Tuhan maunya melakukan sesuatu yang membuat manusia itu sadar akan kuasanya dia terjadi di situ. multiplikasi terjadi. Multiplikasi, bukan Iya, cuman, "Oh, ini mah pernah terjadi ya sudah," gitu. Akhirnya kita mhm, menerimanya take it for granted aja, iya, nggak ada rasa syukur gitu. Nah, Tuhan mau kita mengalami perubahan dan pertumbuhan di dalam kerohanian iya, iya, iya. gitu. Dan, eee, seringkali gini, kita bertanya gini, "Ya, itu kan Musa, saya siapa? Ya itu kan Yosua, dia kan diurapi sama Tuhan, saya kan cuma." Kita mulai Iya, mendiskreditkan iya, diri kita sendiri. iya. Atau kita mikir, ya itu kan 12 murid bisa melakukan apa, memberi makan 5.000 orang karena ada Yesus. Mmm, Kan sekarang saya cuma saya, eee, saya nggak punya kemampuan gitu. Tapi gini, eee, apa yang ada sama kita, yes, apa yang kita punya, yes. apa yang ada di tangan kita, itu yang Tuhan bisa pakai untuk lakukan terobosan. Amin. Pada saat itu, Musa cuma punya tongkat, terobosan terjadi. Iya. Di zaman Yesus 5.000 orang, ada 5 roti 2 ikan. Di zamannya Yosua tadi, mereka cuma punya ketaatan untuk jalanin muterin kota Benteng Yeriko. Sekarang apa yang ada sama kita? Di zaman sekarang ini, kita bisa mengatakan bahwa apa yang ada sama kita itu dalam bentuk misalkan, kita punya skill tertentu, kita punya talenta, kemampuan misal, memberitakan Injil, ngomong sama anak-anak di dalam kelas kecil atau sekolah minggu. Mmm, Itu juga sesuatu. Anak-anak juga bisa melihat mujizat yang terjadi lewat pelayanan kita. Atau kita punya waktu lebih, kita bisa bantu orang yang mengalami kesulitan. Kita bisa bantu gereja atau komunitas kita untuk mmm, lebih baik di dalam pelayanan. yes. Itu apapun yang bisa kita kerjakan, yang bisa kita mampu lakukan dengan apa yang ada sama kita, Mmm, kalau itu diserahkan sama Tuhan, mmm, untuk pertama pemberitaan Injil, kedua untuk mungkin memuridkan orang lain, mmm, atau mungkin juga untuk
sesuatu yang bukan rohani, misalkan menjadi bantuan sosial buat orang-orang di sekitar kita, tapi kita tahu melakukan itu dengan kasih kepada Tuhan, Hmm. itu bisa jadi terobosan. Karena gini, eee, Kristenan itu dari awal dikenal karena cara hidup, the Hmm. way of life, cara hidup yang berbeda daripada orang dunia kebanyakan. Ya. Nah, kita sekarang zaman ini, di zaman modern ini, kita perlu sadar bahwa kekristenan zaman sekarang ini dituntut untuk kelihatan seperti di zaman dulu. Hmm. Buahnya apa? Bedanya apa? Karena jangan sampai orang kebanyakan ngomong, "Ya, Kristen mah memang begitulah. Ya, namanya juga, seorang Kristen yang bla bla bla," gitu, dengan hujatan yang negatif itu, ya. Dan akhirnya kita yang sebagai pelakunya kita bilang gini, "Ya, saya memang pengikut Kristus, tapi kan saya cuma manusia biasa." Hmm. Dengan kata lain, kita sedang berbicara gini, "Saya memang nggak sanggup melakukan terobosan. Iya. Saya memang nggak bisa." Iya. Tapi Tuhan bilang, "Justru pada saat kamu nggak bisa, aku bisa." Iya. Itu yang menjadi, Iya. apa ya, menjadi alasan kita untuk tidak mau mengalami terobosan. Iya. Iya. Sementara Tuhan rindu kita mengalami terobosan di dalam setiap segi kehidupan yang kita jalani saat ini. Menariknya apa yang Pak Anton sampaikan tuh gini, membuat saya cara berpikir saya gini, manusia cenderung melihat masalah itu bukan jalan, Nah, tapi Tuhan melihat masalah adalah jalan. betul. Wow. Betul betul. Seringkali seringkali manusia berpikir bahwa masalah itu cuma sekedar beban. Ya. Jadi kayak kita punya masalah, kita punya beban, kasih ke Tuhan. Hmm. Terus kata Tuhan, "Masalah ini harus kamu selesaikan." Tuhan balikin lagi ke kita. Kita berdoa lagi, "Tuhan, ini hidupku." Tuhan, aku ini siapa Aku Tuhan? siapa nih Tuhan, Kenapa aku sih nggak aku terus sanggup. Tuhan? Akhirnya masalahnya nggak selesai, kita akhirnya malah menjadi orang Kristen yang kekanak-kanakan di hadapan Iya. Tuhan, Iya, nggak ada tantrum sama pertumbuhan, Tuhan. tantrum sama Tuhan. Ujung-ujungnya seolah-olah Tuhan yang salah. Iya. Padahal itu kesempatan untuk kita ngalami terobosan. Amin, bertobat Amin. yuk. Yuk kita bertobat. Oke, so Ya. solusinya gimana Pak supaya kita bisa mengalami spiritual breakthrough? Oke, good. Jadi gini, yang pertama kita perlu sadar bahwa terobosan rohani ini bukan pekerjaan kita sendiri, Oke, bukan cuman kita doang. yes. Terobosan rohani itu adalah ide atau inisiatifnya Tuhan. Oke, dari situ dulu ya. Dari situ dulu. Berpikirnya, POV-nya itu dulu bahwa Iya, terobosan itu bukan pakai usaha kita, iya, kekuatan kita, iya, kemampuan kita, iya, tapi justru itu adalah rancangan Tuhan. iya. Oke, next. Nah, setelah kita sadar bahwa ini adalah alatnya Tuhan untuk Dia pakai dan manfaatkan kita mengalami terobosan, yang kedua, kita perlu lihat nih kita bisa apa? Hmm. Apa yang bisa kita mampu lakukan? Hmm. Dan mungkin kita punya keterbatasan-keterbatasan tertentu, oke, itu wajar. Hmm. Tetapi kan bukan cuman keterbatasan yang ada sama kita. Kita punya kemampuan berdoa, kita Hmm. punya kemampuan misalkan memainkan alat musik, kita punya kemampuan misalkan, mengolah masakan atau Mhm. masak sesuatu yang nggak orang lain bisa Mhm. lakukan, atau apapun itu, talenta kalau orang dunia bilang atau skill tertentu. Nah, itu yang Tuhan mau pakai untuk kita pertama kali mengalami terobosan. Hmm. Walaupun kesannya kayak, "Itu kan nggak rohani," gitu. Ya Hmm. Hmm. jelas, Hmm. justru dari hal yang kelihatannya tidak rohani, Tuhan mau melakukan sesuatu supaya isinya jadi kelihatan rohani. Terobosannya Yes, amin. menjadi sesuatu yang bisa memuliakan Tuhan. Jadi yang kedua adalah lakukanlah apa yang kita bisa, apa yang ada pada kita, Iya, meskipun itu nggak nyambung iya, sama solusi yang ada di dalam pikiran betul kita untuk betul betul menyelesaikan masalah. betul. Kita bisanya apa? Do it aja, Do it aja, just do it. just do it. Nah yang terakhir, yang ketiga, ini sekaligus sebagai ayat penutup juga. Jadi saya akan bacakan ayat buat kita semua ya. Dari 1 Korintus 1 ayat 26 sampai 29. Ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaanmu. Ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun memegahkan diri di hadapan Allah. Jadi ayat ini sebagai yang poin ketiga adalah kita seringkali merasa
masakanku nggak enak, suaraku nggak bagus, hmm, permainan musikku kurang bagus, hmm, aku nggak cukup punya waktu. Dan kita akhirnya merasa, ya ini mah bukan bagian saya gitu. hmm, Padahal Tuhan nggak ngelihat seberapa hebatnya kita. ya, Tuhan nggak ngelihat seberapa jagonya kita dalam ya, hal-hal tertentu. Tuhan cuma mau lihat, kamu mau nggak? respon, Responnya aja. Kita mau nggak dengan apa yang kita punya, terus serahkan hmm, ke Tuhan. Seperti ayat hmm, ini bilang, apa yang nggak terpandang, Allah pilih. Apa yang nggak berarti, Allah pilih. Jadi hmm, dengan semua yang kita rasa kurang, hmm, kita serahkan ke Tuhan. Dan kita tahu bahwa itu semua amin, berarti buat Tuhan. yes, Bagian kita cuma taat. taat, Lakukan itu, apa jangan yang ada sampai. lakukan, Do kasih, it. Dan Tuhan bisa melakukan suatu terobosan dalam hidup kita lewat yang kita rasa itu tadi terbatas. amin, Dan saya suka dengan istilah itu, hmm, sesuai dengan judul kita. Just do it. just do it, Just do it. Itu 3 poin yang mungkin bisa menjadi bekal buat kita dan saudara-saudara di rumah. amin, Amin. thank you Pak Anton. Sama-sama, Bapak Ibu Saudara Pastor. terberkati semuanya, saya jujur betul-betul dapat beberapa poin hikmat pada hari ini, dan ini semua di luar kendali. Kita Amin. nggak ada setting-settingan Bapak Ibu Saudara, Iya. tapi benar-benar oke, sepanjang tadi Pak Anton menjelaskan, saya mencatat di dalam hati saya ada beberapa poin. Yes, ini toh Hmm, sebetulnya jalannya. hmm, So, kita berdoa juga buat Bapak Ibu Saudara apapun yang sedang dihadapi, ingat tadi amin. poin-poinnya, kita perlu tahu, kita perlu sadar bahwa ide terobosan itu adalah idenya Tuhan. Amin. Jadi fokusnya adalah bahwa kekuatan, kuasa yang dibutuhkan untuk menerobos itu bukan dari kita. Iya. Yang kedua adalah apa yang ada pada kita, lakukan. Hmm, Anything, apapun Bapak Ibu Saudara. Itu nyambung nggak nyambung, itu sesuai nggak sesuai, lakukan dulu. iya. Yang ketiga adalah ya udah, respon kita Hmm, mau aja pokoknya, kata aja. taat aja. Betul gitu, Bapak Betul Ibu? sekali, Pak Gus. Oke, Bapak Ibu Saudara, demikian podcast kita pada hari ini. Kami berharap, kami berdoa semua terberkati. Amin. Dan sebelum kita tutup, boleh Pak Anton closing lewat doa? Baik. Sekali lagi terima kasih buat Pastor Agus, buat saudara sekalian. Mari kita satu hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau memberikan banyak sekali pengalaman di dalam hidup kami, hal-hal yang gak masuk di akal. Hari ini kami berdoa sepakat bahwa hal-hal yang sedang terjadi saat-saat ini, mungkin kami sedang mengalami hari ini sesuatu yang gak nyaman dan gak enak. Ya. Kami mau percaya bahwa ini adalah kesempatan buat kami mengalami terobosan, mungkin dalam keuangan, dalam keluarga, dalam persoalan kesehatan, pekerjaan, dan pelayanan, apapun itu. Ini adalah kesempatan buat Tuhan menunjukkan kekuatan dan kuasanya lewat kami untuk bisa mengalami terobosan dan menjadi Amin. berkat buat orang lain. Kami berdoa untuk saudara-saudara seiman dimanapun saat ini mereka berada, dimanapun mereka saat ini mendengarkan, biarlah lewat podcast ini setiap orang boleh mengalami terobosan Yes, dalam amin, Tuhan amin. dan menjadi murid-murid Kristus yang tidak hanya duduk mendengar tetapi menjadi Yes, pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan amin. sehingga berita firman Tuhan ini sampai ke ujung-ujung bumi. Yes, Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Kami mengucap syukur untuk kesempatan podcast pada hari yang baik ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. amin. Terima kasih Pak Amin. Anton buat waktunya. Terima kasih Pak Agus. Sukses selalu dan Amin. terus semangat layani Tuhan. Siap. Tuhan berkati. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, dan jangan lupa ikuti dan share semua apa yang ada di channel YouTube ini, dan ikutin terus karena tema-tema kita setiap minggunya itu akan selalu continue. Iya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. God bless. God bless.